yang selama ini kita tahu bahwa klaker pada Isuzu Panther kotak itu sangat ringkih dan riskan terjadinya ambrol di jalan. Oleh sebab itu kita akan lakukan perawatan, yaitu kita akan bersihkan, terus kemudian kita akan ganti gemuknya ya. Gemuk itu bahasa Jawanya gemuk, bukan gemuk ya. Gemuk itu gendut. Jadi kita akan bersihkan dengan menggunakan bensin ya. Oke, langsung saja ya. Oke, yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan membuka baut-baut roda ini dulu ya. Ini sudah dibuka ya. Oke, udah kita kendorin semua. Nah, ini tadi udah saya kendori duluan ya. Ada dikendorin. Terus ini udah kendor semua. Kalau udah begini, langkah yang kedua yaitu kita dongkrak. Oke, yang berikutnya kita akan dongkrak supaya lebih gampang naiknya. Oke, ini sudah ngangkat rodanya, kita putar. Dan ini tadi sudah dicek, jadi sekalian Mbak, kalau misalkan kita mau cek bagian roda, usahakan langsung sebelum ini dikendorin kita dongkrak dulu. Pertama kita cek sekalian ya, kita goyang kanan kiri ataupun atas bawah ya. Tadi udah saya cek dan semuanya masih bagus ya. Jadi kalau seandainya ada goyang kanan kiri, itu coba dicek bagian perot ya, ataupun bagian rack end. Terus kemudian kalau seandainya kita goyangkan atas bawah, nah ini karena sudah kendor jadi kocak Mbak. Kalau seandainya bisa kocak atas bawah, nah itu bisa jadi klahernya sudah mulai kemakan dan itu harus diganti. Tapi ini tadi masih bagus, tidak ada kocak. Nah jadi cukup kita bersihkan, terus kemudian kita ganti grease-nya. Oke, langsung Mbak kita copot bannya. Nah, ini bisa dilihat. Nah ini gemuk yang udah lama, ini sebenarnya belum ada kelihatan gram-gramnya, itu belum ada. Dia masih bagus, tapi tidak apa-apa karena ini udah lebih dari 4 bulan kita nggak ganti grease-nya, dan ini udah melewati genangan air, kemudian debu-debu. Jadi sebaiknya agar lebih aman kita ganti untuk grease-nya. Nah ini saya gunakan spacer ya Mbak, saya gunakan spacer karena biar velg, antara velg tidak nyangkut dengan ini ya, bagian ini namanya ball joint atas. Kita akan buka bagian ini, sebelumnya kita bersihkan dulu. Ini adalah perlengkapan yang akan kita pakai. Jadi ini ada tadi kunci roda, kemudian ini ada tang untuk membuka kancingan daripada klahernya. Kemudian untuk klahernya sendiri kita menggunakan kunci ukuran 24, ini untuk Panther kotak ya. Untuk Panther kotak kita gunakan kunci ukuran 24. Kemudian kita gunakan kuas, ini sebenarnya kuasnya kebesaran Mbak, kita bisa gunakan kuas yang lebih kecil ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian ada baskom kecil untuk menampung bensin yang akan digunakan untuk membersihkan klaher, dan ini adalah bensin jenis premium yang kita gunakan. Nanti kita akan bersihkan. Sebelum kita lepas klahernya, kita bersihkan dulu ini ya. Gemuk lamanya kita bersihkan dengan menggunakan kuas yang kita campur dengan bensin. Kita bersihkan sampai hilang semua.
bersihkan. Kemudian nanti kita ganti grease-nya atau gemuknya. Kita bersihkan sampai bersih. Nah, udah, kita lap-lap dulu. Bersih. Oke, ini saya bagikan video ini ya, semoga ada manfaatnya untuk yang punya planter ya, walaupun mungkin udah ada sebelum saya upload video ini yang udah pernah mengunggah video-video seperti ini membahas tentang klaher, tapi tidak apa-apa mbah, tujuan saya bukan mau meniru tapi ingin berbagi ya, berbagi bagaimana cara merawat klaher Isuzu Panther. Ini Panther Royal tahun 97, artinya masih kotak ya. Ya, jadi kita berbagi. Nah, nanti kita akan buka ini penguncinya, terus kemudian kita buka bautnya, dan kita terakhir nanti kita ambil klahernya, kita keluarkan dan kita akan cuci, terus kemudian ganti. Nah, grease yang akan kita gunakan ini ya, wheel bearing grease ya, untuk pelumasan bearing grease nya. Jadi ini sudah saya pakai lumayan lama dan alhamdulillah ini bagus mbak. Nah, ini kita akan cabut penguncinya, kita akan cabut ya, kita akan cabut. Kalau udah, baru kita buka klahernya. Ini klaher ini nanti ngencenginnya nggak boleh terlalu kenceng dan tidak boleh terlalu kendor. Nah, kalau terlalu kenceng klaher itu akan cepat ambrol ya. Terlalu kendor juga nanti yang kalah nap rodanya ya, akan cepat kalah nap rodanya dan akhirnya klahernya akan oblak, dan ketika dipaksakan jalan melewati jalan yang kurang bagus, jalan berlubang, maka dia akan gesek-gesek antara nap roda dengan klahernya dan klaher ambrol, akhirnya nap ini akan kemakan. Oke, yuk kita buka. Ini kan kita buka. Udah, kita buka pakai tangan aja. Ini sebenarnya perawatan ringan, cuma kalau dan sepele sih sebenarnya, tapi kalau seandainya dibiarkan berlarut-larut, kita akan, kalau seandainya terjadi ambrol di jalan, itu akan menyusahkan diri kita sendiri, akan menyusahkan diri kita sendiri nantinya. Jadi lebih baik, kata pepatah itu kan sedia payung sebelum hujan, jadi lebih baik kita persiapan dulu sebelum terjadi ambrol di jalan. Kita lakukan perawatan. Nah, gampang bukanya, tinggal diginikan aja, dia akan keluar sendiri. Kita ambil nih, tuh udah warnanya udah hitam sekali ya. Nah, bisa kita lihat tuh, belum terlihat gram-gram atau besi-besi, artinya masih bagus, masih layak untuk dipakai. Ini bagian dalam ini nanti kita akan bersihkan, Nah, setelah itu akan kita kasih grease lagi. Nah, ini kita mulai bersihkan bagian bearingnya. Nah, ini ya, itu masih belum ada
bagian yang rusak, bagian bopeng-bopeng atau mungkin udah mulai kerwak ya kalau bahasa Jawa. Nah artinya ini masih sangat layak untuk digunakan. Nah ini selah-selahnya juga kalau bisa dibersihkan Mbak, kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Oke, kalau udah kita lakukan pengelapan, kita keringkan bensinnya yang masih nempel, kita bersihkan ya. Beginilah hasilnya setelah kita bersihkan. Tuh, bersih ya, putarannya pun masih lancar. Nah, masih bagus. Kemudian baut dari emur daripada pengancingnya kita bersihkan juga. Ada kancingnya kita bersihkan, murnya biar nggak ada kotoran, jadi nanti ketika dipasang kembali tidak ada bekas pasir yang menempel sehingga bisa merusak drat daripada asnya. Nah ini ringnya. Oke, kita bersihkan semua. Udah bersih juga, taruh di sini. Oke, berikutnya kita bersihkan bagian dalam ini Mbak. Nah, bagian dalamnya kita bersihkan, bekas-bekas gemuk yang masih nempel kita bersihkan, kita keluarkan gemuk yang masih menempel. Nanti kita ganti grease-nya dengan yang baru. Kita lap kembali. Oke, udah bersih. Nah ini udah bersih, dan kita bersihkan. Terus kemudian ini juga udah kita bersihkan, kita kasih pelumas terlebih dahulu. Kita pakai minyak goreng untuk pelumasnya. Ini dalamnya ini minyak goreng ini. Kemudian bagian napnya ini kita akan, nah ini adalah grease yang akan kita pakai. Jadi kita akan ambil, kemudian kita akan masukkan di dalam sini. Nah, terus kita taruh dalam sini. Oke, kita taruh sini sampai penuh. Taruh lagi sini, ambil lagi, kita isi bagian ini sampai penuh dengan grease. Kalau ini grease-nya ini adem ini Mbak, dingin sifatnya. Nah, oke. Nah ini nanti kita akan kasih grease juga. Nah, kita kasih grease atas-atasnya sini.
sampai dengan bagian dalam-dalamnya. Terus kemudian ini selah-selahnya ini kita kasih lagi, kita kasih ada backsoundnya yang berkokok. Nah, apa-apa, kelepotan nggak apa-apa, yang penting semua terlumasi. Nah, ini udah terlumasi. Selanjutnya akan kita pasang ini grisnya, bearingnya atau klavernya kita masukkan. Ya, sudah pasang. Ini sekaligus untuk yang baru minang panter atau beli panter, terutama untuk panter kotak dan belum mengetahui seluk-beluk daripada panter. Jadi ini tadi kelihatan ya, panter ukuran bearingnya ini sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi kalau bisa ketika mau bepergian jauh ya jangan sering-sering untuk membawa muatan terlalu berat, apalagi kalau jalannya keriting, bergelombang atau berbatu, itu akan sangat riskan untuk bagian klahernya ini ya. Jadi itu harus diwaspadai. Yang biasanya bepergian muatan banyak, rombongan ya, kalau membawanya ugal-ugalan ya ini bisa kalah bagian ini ya. Terus kemudian ini napnya ini kalau udah oblak dipaksa jalan pecah, napnya ini kemakan, udah ya keluar dia. Hasil mau nggak mau dia harus deplok di jalan ya, deplok di jalan, nggak bisa jalan lagi sampai dengan nunggu evakuasi atau nunggu bengkel terdekat datang. Nah, ini antisipasi lagi kalau bisa, karena ini murah harganya bearing ini ya, nggak sampai 100.000, bahkan di bawah 50.000 untuk bearing luarnya. Lebih baik untuk amannya ketika mau kemana-mana kita bawa cadangan 1 biji aja yang baru cukup ya. Ketika terjadi kerasa klahernya kocak atau klahernya pecah, berhenti, langsung kita bisa ganti sendiri. Nah, ini ringnya udah kita pasang, ring dalamnya ya udah kita tutup dengan gemuk lagi. Terus kemudian kita pasang murnya. Nah, pasang mur ini jangan langsung pakai kunci ya, kita pakai tangan aja dulu, benar-benar udah kenceng. Nah, ini pun sebenarnya udah nggak oblak ya. Nah, udah nggak oblak, udah cukup ya. Baru berikutnya ya, ketika udah, kita langsung kencengin dengan menggunakan kunci ya ukuran 24 ya tadi ya, tadi di awal. Nah, oke, cukup, nggak usah terlalu kenceng ya. Kalau seandainya terlalu kenceng nah, itu akan justru cepat ambrol klahernya. Cukup segitu aja. Nah, udah. Nah, kemudian kancingannya kita masukkan. Nah, udah selesai mbah, gampang ya. Jadi kita kalau misalkan ada waktu luang, kita
kita bisa DIY sendiri ya, kita bisa DIY sendiri, kita bisa benarkan sendiri ya, jadi nggak perlu keluar ongkos ya untuk kita benerin kayak gini aja, perawatan sendiri aja di rumah cukup ya. Nah, udah bisa, nah kita putar. Nah, ini udah selesai mbah, seperti ini ya. Ini nggak perlu kenceng-kenceng ya, terlalu kenceng nanti putarannya berat, bearing cepat panas, akhirnya gampang ambrol. Nah, oke cukup ya mbah ya, jadi itu saja hari ini, semoga bermanfaat ya, apalagi untuk yang newbie atau yang baru punya Isuzu Panther atau baru memelihara Isuzu Panther, terutama untuk yang kotak, karena yang kotak ini yang sangat rawan bearingnya pecah. Oke mbak, terima kasih.